Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar tidak sempurna. Menurut definisinya, pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual, tetapi tidak banyak, yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli. Rp2.500 harusnya cukup sih. Mau beli mie lagi? Iya, kan yang murah cuma itu. Kadang kita ngerasa punya banyak pilihan, sama pilihannya itu aja. Ya, ujung-ujungnya beli mie lagi deh. Mie satu. Yang mana? Ini atau ini? Ya ini aja. Berapa? 4.000 aja. Hah? 4.000? Serius? Soalnya harganya baru. Netnya jauh banget. Ya emang segitu. Emang semua merek harganya segitu? Iya, sama semua. Kok sama semua sih? Mie goreng berapa kak? 4.000 deh. Kalau merek yang lain kak? Sama. Bang. Ini udah jelas banget sih. Bener banget. Kok bisa sih semua toko harganya sama semua? Ini pasti bukan kebetulan. Bener banget sih. Kan bener banget. Akal-akalan CEO ini. Iya. Naik kayak gini, orang jadi ngeluarin kebutuhan lain. Ya benar. Uang yang harusnya kita gunakan untuk beli hal lain, malah kita gunakan untuk ini. Bener nggak sih? Iya, benar. Berapa itu? Sin 7. Aku beli makan dulu ya. Iya. Hati ya. Oke. Ini HP siapa? Kayaknya HP Adi deh. Aku nemu ini, guys. Apaan? Jangan sampai ada yang berbeda agar pasar tetap terkendali. Iya, yang penting keuntungan naik. Tapi kalau ketahuan gimana? Tidak akan, semua sudah kita atur. Selama kita kompak, nggak akan ada yang bisa membocorkannya. Ini bukan soal takut, Ki. Ini soal peluang. Tapi ini jelas merugikan. Nggak akan kita membeli. Jadi sepakat. Jadi Kita makan. semua ini udah diatur ya? Dan itu mereka sengaja. Iya. Ini kok Tolong bantuin isi buat kayak aku udah tes. kenal. Aku udah tahu saya sumpah. Itu ibu aku. Hah? Serius? Iya, sumpah aku nggak tahu. Pastikan harga jangan sampai ada yang berbeda agar pasar tetap terkendali. Iya, yang penting keuntungan naik. Tapi kalau ketahuan gimana? Nggak akan, semua sudah kita atur. Selama kita kompak, nggak akan ada yang bisa membocorkannya. Ini bukan soal takut, Ji. Ini soal peluang. Tapi ini jelas merugikan. Nggak akan, konsumen akan tetap membeli. Jadi sepakat harganya kita makan nih? Iya, sepakat. Dan jangan sampai yang ada itu. Ya udah deh. Sepakat semuanya? Sepakat. Ini apa nih? Ini nggak adil Ji. Gue juga tahu. Terus kenapa lo ikut? Karena gue butuh hidup. Tapi kan orang lain juga butuh hidup. Halo nak, Bu, ibu sudah lihat nih video yang aku kirim. Iya, udah ibu lihat. Ibu tahu kok. Bu, itu beneran ibu ya?
nggak akan ngerti. Ini dunia bisnis. Tapi Bu, yang aku ngerti, orang jadi susah. Kalau ini normal, berarti ini salah dong Bu. Tapi ini normal, Dinda. Jadi yang kemarin itu gimana? Kalau kita terus diam, kita masih gini terus. Dan pastinya orang lain hanya gampangnya. Tapi kalau kalian buka, resikonya makin besar. Tapi ini tuh nggak jujur, nggak adil dan nggak benar. Kalau salahnya salah, walaupun itu keluarga sendiri. Walaupun itu ibu aku sendiri, aku nggak akan membela dan membenarkan yang salah. Video ini melanggar prinsip etika atau nilai moral dalam tindakan. Yang pertama, prinsip kejujuran. Pada scene ke-7, perusahaan diam-diam mengatur harga. Ini tidak jujur karena pertama, konsumen tidak tahu permainan di balik harga. Kedua, seolah-olah harga normal padahal sudah diatur. Intinya, dalam berbisnis, kita harus jujur dan tidak manipulatif. 2. Prinsip keadilan atau kewajaran. Pada scene kedua, harga naik drastis dan seragam. Ini tidak wajar, yang menunjukkan pertama, tidak ada persaingan yang sehat. Kedua, konsumen dipaksa menerima kondisi. Harga dan keputusan seharusnya masuk akal dan tidak merugikan. 3. Prinsip tanggung jawab. Pada scene kelima, perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap dampak sosial. Sementara itu, Sofian dan Irfan mulai sadar akan dampak sosial. Dinda mengambil tanggung jawab moral di akhir. Intinya, perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari keputusan yang diambil. 4. Melanggar prinsip integritas moral. Pada scene 11 dan 12, Dinda berada di posisi yang sulit karena pelaku adalah ibunya sendiri, tetapi tetap memilih kebenaran. Ini menunjukkan integritas, karena yang pertama, tidak kompromi dengan kesalahan. Kedua, berani melawan walaupun dirinya sendiri dirugikan. Tetapi tetap melakukan yang benar, walaupun itu menyulitkan. 5. Prinsip otonomi atau kebebasan memilih. Pada scene ketiga, karena harganya semua sama, konsumen kehilangan pilihan. Ini melanggar kebebasan dalam pasar. Karena konsumen seharusnya punya kebebasan untuk memilih. 1. Asas keadilan, yaitu berada di scene 3 dan 9. Di mana harga mie yang disamakan oleh beberapa perusahaan membuat konsumen tidak punya pilihan. Ini melanggar keadilan karena konsumen dipaksa membeli dengan harga tinggi dan tidak ada persaingan harga yang sehat. Jadi, semua pihak harus diperlakukan adil dan tidak dirugikan. 2. Asas sosial yang masuk di scan 5 dan 9. Kenaikan harga mie berdampak ke masyarakat, terutama yang ekonominya terbatas. Artinya, keputusan perusahaan tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya fokus pada keuntungannya sendiri. Yang ketiga, asas ekonomi atau keseimbangan. Masuk di scene 8 saat rapat bos. Perusahaan hanya mengejar profit tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ini melanggar asas ekonomi karena tidak ada keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan konsumen dan cenderung eksploitasi pasar.